Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam mata kuliah pembuatan film dokumenter sejarah ya. Nah, minggu kemarin saya sampaikan bentuk rundown ya, rundown untuk sebagai guidance ya untuk pembuatan film dokumenter sejarah. Kalau saya lihat dari yang dikirimkan ke saya via email ini nggak ada satupun yang bentuknya skenario ya. Kayaknya kalian lebih suka dengan bentuk rundown ini gitu. Tapi oke, nggak masalah gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview ya rundown yang sudah kalian kirimkan ke saya. Oke, baik. Ada dari kelas C dan kelas D itu ada banyak ya, ada 7, sekitar 14 ini 14 judul ya. Jadi saya kira tidak mungkin bagi saya untuk mereview semuanya, tapi ini saya pilihkan ada 2 judul yang saya kira cukup mewakili ya bagi kalian yang yang sudah mengirimkan rundown ini kepada saya. Yang pertama saya pilihkan dengan judul Masjid Istiqlal nih. Ada beberapa catatan ya. Catatan yang pertama yang paling penting ya itu adalah sumber informasi itu kan. Nah, di pertemuan awal sudah saya sampaikan bahwa yang akan kita buat ini adalah film dokumenter sejarah, maka kita harus tunduk pada metodologi sejarah gitu. Apa sih metodologi sejarah? Pertama, pengumpulan data. Yang namanya mengumpulkan data itu datanya nggak satu dan sumbernya nggak satu gitu. Mengumpulkan dari banyak sumber gitu kan. Itu. Nah, kalau saya lihat ini datanya hanya satu sumbernya, hanya dari Wikipedia tok gitu. Maka kita mengabaikan satu kaidah atau prinsip dasar kita, yaitu heuristik tadi, pengumpulan data gitu. Kemudian yang kedua, kritik sumber. Nah, kalau datanya hanya satu, bagaimana kita mau melakukan kritik sumber? Kalau ada beberapa, itu kadang-kadang data yang satu dengan data yang lain ini terjadi ketidaksesuaian gitu kan. Nah, maka kita butuh opini yang lain dari data yang lain gitu. Nah, di situ nanti akan kelihatan mana yang lebih mendekati kebenaran. Kita melakukan komparasi ya, perbandingan gitu. Tapi kalau hanya satu, bagaimana kita membandingkannya kan gitu. Kita pakai metodologi doktrin ini gitu. Oke, baik, itu tadi dari sisi sumber informasi ya. Kemudian coba kita masuk kepada informasinya. Oke. Scene 1 di halaman Masjid Istiqlal membuka acara. Halo Sobat Sejarah, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang Masjid Istiqlal.
Masjid Istiqlal merupakan masjid negara Indonesia, yaitu masjid yang mewakili umat Muslim Indonesia. Karena menyandang status terhormat ini, maka masjid ini harus dapat menjadi kebanggaan bangsa Indonesia sekaligus menggambarkan semangat perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Seperti namanya, Istiqlal yang dalam bahasa Arab berarti merdeka. Gitu. Ini di sini kalau hanya host di sini sendiri gitu kan, ngomong sepanjang ini gimana caranya? Gitu. Teknisnya gimana nih? Dia baca atau kalau baca jadi nggak enak nanti teks ya. Bahasanya adalah bahasa teks. Harusnya di sini ada gambar-gambar tambahan ya. Background ada orang mau sholat atau beberapa bagian masjid dia ngomong ya kan, membuka ini. Nah, audionya masih, tapi gambarnya ini udah berganti gitu. Ada orang masuk ya, taruh sandal, titip di penitipan. Ada lagi gambar 2 orang berwudu. Gambar 3 di dalam gitu kan, orang lagi sholat. Ada yang sendiri sholat sunnah, ada yang beberapa berjamaah berapa orang. Itu menggambarkan suasana dalam 100 menit ini lama loh. Kemudian scene kedua, lantai utama Masjid Istiqlal kan. Kata hostnya kan yuk kita bicara tentang Masjid Istiqlal. Setelah perang kemerdekaan Indonesia, mulailah berkembang gagasan yang besar mendirikan masjid nasional gitu kan. Idenya setelah 4 tahun proklamasi itu gagasannya muncul mau bikin masjid untuk sebagai landmark lah. Kalau kita ini negara dengan umat muslim yang sangat besar jumlahnya gitu kan, bahkan kalau sekarang terbesar di dunia kan. Ini dibandingkan juga dengan Borobudur, kemudian Prambanan gitu. Nah, di sini harusnya kalian ada daftar gambar di sini nih, foto atau video, ada gambar Candi Borobudur, ada gambar Candi Prambanan gitu kan, ada orang-orang yang di situ, kegiatan di situ. Kemudian ini ganti lagi nih. Pada tahun 50 Kiai Wahid Hasyim. Nah, sini ada gambar fotonya Wahid Hasyim gitu kan. Kemudian ada lagi gambar Anwar Cokroaminoto. Ada Partai Syarikat Islam. Ada logonya, ada orang-orang yang berfoto lagi rapat kah, lagi foto bersama kah gitu. Di sini nih kalian kasih daftar gambarnya gitu, supaya nanti kalian punya guidance. Oh, saya perlu foto ini nih, saya perlu foto ini, saya perlu foto ini. Jadi kalau umpama ada yang bikin ini ya, ada yang tugasnya bikin rundown. Nah, editor gitu kan mencari itu stock shot atau potongan-potongan gambar atau yang mencari stock shot beda lagi orangnya, nggak masalah gitu. Editor nanti yang
tinggal menyambung-nyambungkan saja gitu. Tapi dengan guidance yang hanya berupa rundown ini, semuanya paham gitu. Kalau kosong begini gimana nih, siapa nanti yang berhak ngisi gitu kan. Kemudian pada kolom keterangan ya, keterangan di sini nggak ada isinya nih gitu. Padahal di sini bisa nih ya, keterangan umpama kalian pernah ngelihat fotonya Wahid Hasyim di ini di kalendernya pesantren Tebu Ireng. Ini bisa kalian pasang di sini keterangannya. Foto Wahid Hasyim di kalender pesantren Tebu Ireng. Nah, jadi ini membantu keterangan-keterangan di sini nih. Tapi ini kosongin semua gitu kan. Oke, baik, di sini menjelaskan siapa aja yang punya gagasan pengen mendirikan masjid negara gitu kan. Kemudian sampai dibentuklah panitia gitu. Nah, ini Muhammad Hatta mengusulkan didirikannya di sekitar yang sekarang jadi HI itu, Hotel Indonesia ya, dekat patung Selamat Datang gitu kan. Tapi di sisi lain Soekarno mengacu pada beberapa keraton yang ada di tanah Jawa, di mana keraton itu depannya biasanya ada alun-alun. Nah, di sebelah alun-alun itulah masjid gitu. Jadi dipilihlah oleh Bung Karno itu Taman Wilhelmina ya kan. Di sini banyak juga ini gambar-gambar yang bisa ditampilkan gitu, daftar gambar di sini gitu kan. Nah, berikutnya lagi ada informasi tentang arsitektur, gaya arsitektur Islam modern internasional. Oke, di sini masih oke, geometri ya memang gitu kan, kubah bola apa segala macam ini dari minimalis tapi kokoh ya, pakai baja anti karat, stainless steel, ragam hiasnya ya. Tapi nanti ketika sampai ini di bawah ini kan masih ada ya, hanya saja saya tadi hanya 5 lembar ya, 5 lembar yang saya muat di sini. Informasi berikutnya lagi, ini daya tampung 120.000 orang gitu, jamaah gitu kan. Nah, di sini nanti ini ada lagi nih daftar gambar atau video Masjid Istiqlal pada saat Idul Fitri umpamanya, itu kan penuh orang tuh, ada ribuan kan. Nah, ini cari yang bird eye gitu kan, angle-nya tuh, sudut pengambilan gambar bird eye yang dari atas, mata burung gitu, yang pakai drone. Nah, gitulah kira-kira. Gitu, jadi di sini tulis ya, atau ditampilkan nih gambarnya apa sih. Pada saat narator bilang begini, gambar yang tampil tuh apa gitu. Kemudian ada catatan besar pada arsitektur ya. Ini saya kira karena keterbatasan informasi, karena sumbernya hanya satu, hanya Wikipedia ya. Jadi bagaimana kita mau membahas arsitektur gitu kan, tapi nama arsiteknya tidak pernah disebut di sini sampai akhir, itu nama arsiteknya tidak pernah disebut. Oke, ini hasil dari sayembara gitu kan, tapi
pada sayembara itu Bung Karno memberikan kisi-kisi. Kisi-kisinya apa? Dia ingin menggambarkan bahwa Islam yang ada di Indonesia atau Islam yang menjadi impiannya itu adalah Islam yang modern, moderat gitu ya. Jadi dia berusaha terlepas dari ragam hias tradisional atau klasik yang ada di seluruh Indonesia. Indonesia yang begitu kaya ragam hias, ya. Jawa ada, Sunda beda lagi, ada Bali beda lagi, Sumatera beda juga, Nusa Tenggara juga beda, Papua beda, Kalimantan, Sulawesi beda. Begitu kayanya Indonesia, gitu kan, dengan ragam hias. Tapi Soekarno nggak mau itu. Gitu. Karena apa? Karena takut terjebak. Ya, takut terjebak pada keterwakilan etnis-etnis tertentu saja, gitu kan. Padahal yang diinginkan Bung Karno ini, Islamnya ini adalah Islam untuk semua, Islam moderat, gitu. Dan dia juga ingin sekali terlepas dari pengaruh Timur Tengah, gitu. Islam Timur Tengah dia nggak mau. Di beberapa statement dia sebelumnya, gitu kan, kalau menjadi Islam, gitu, jangan menjadi Arab, gitu kan. Kalau menjadi Hindu, jangan menjadi India. Nah, kira-kira itulah statementnya Bung Karno. Nah, dalam desain dari Masjid Istiqlal juga begitu, ragam hiasnya. Yang mana yang menggambarkan kedaerahan? Nggak ada, gitu. Karena Soekarno ingin lepas dari itu semua, gitu loh. Berikutnya lagi, ya tadi ya, tidak pernah disebut ya, siapa sih arsiteknya ini, pembuatnya gitu. Yang memenangkan sayembara ini siapa? Yang memenuhi kriteria keinginan Soekarno. Frederick Silaban. Kalau kita sebut Silaban, marga Silaban, ya pasti orang Batak gitu kan. Agamanya Kristen loh. Kenapa tidak disebut sama sekali? Jangan-jangan ada tendensi gitu kan, mau menyembunyikan identitas dari arsiteknya gitu. Ini saya kira agak mendasar ya kekurangannya gitu. Nah, kalian bisa saksikan juga film dokumenter tentang Istiqlal ini banyak ya. Metro TV pernah bikin, TV One juga pernah bikin, TVRI juga ada gitu kan. Dan rata-rata mereka sekarang itu kan semua programnya itu ada di websitenya dia, bahkan diupload ke YouTube juga gitu. Artinya mengakses film-film dokumenter tentang itu nggak terlalu sulit gitu. Nah, ini dalam rangka untuk menyempurnakan gitu. Tadi kita punya metodologi sejarah. Semakin banyak sumber, itu semakin enak kita melakukan kritik sumbernya itu gitu. Itu dari materi ya, atau konten. Nah, dari konsep ini juga seharusnya di sini ada sumber yang dapat dipercaya berupa statement dari narasumber. Gitu. Paling tidak 2 orang, paling sedikit 2 orang. Dari petugas situs boleh, gitu kan. Tapi jangan tukang parkir juga gitu, yang berkompeten lah, pengurus atau apa gitu kan. Kalau masjid biasanya DKM,
ketua DKM atau sekretaris atau pengelola atau apapun lah gitu, yang berkompeten. Yang kedua, narasumbernya itu akademisi. Nah, mata kuliah ini juga sebetulnya kesempatan untuk membaptis, membaptis ya, ya, membaptis dosen-dosen kita, guru-guru kita ke level populis gitu ya. Jadi umpamanya untuk Istiqlal nih, masjid-masjid di Jakarta itu ahlinya itu dokter Parlindungan gitu kan. Nah, di sini kita tampilkan narasumbernya Pak Parlin gitu kan. Ada namanya. Jadi populer beliau gitu. Ini kesempatan gitu. Kapan lagi? Jangan sampai kita punya media pembuatan film, dosen kita nggak ada sama sekali di situ. Nah, akademisi ini juga akan membuat orang percaya karena dia punya tanggung jawab akademik, ada tanggung jawab keilmuan gitu. Nggak bisa dia asal ngomong gitu kan. Dia punya institusi juga yang dipertaruhkan. Nah, itu catatannya ya buat yang judul apa tadi, Masjid Istiqlal. Jadi materinya tadi, sumbernya tadi kurang mumpuni lah gitu. Oke, saya kira paham ya. Kita lanjut ke review berikutnya. Judul berikutnya adalah tentang Museum Muhammad Husni Tamrin yang ada di Jalan Kenari ya, Jakarta Pusat. Oke, ini scene 1, Museum MH Tamrin. Host di depan museum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di channel Film Sejarah ini kita akan membahas tentang tokoh pergerakan yang namanya sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Muhammad Husni Tamrin. Dan melalui bangunan museum di belakang, kita akan mengenal lebih jauh tentang Muhammad Husni Tamrin dan apa saja sih kontribusinya untuk bangsa. Let's check it out. Ini satu kalimat pendek ini, let's check it out, ini bisa mewarnai gitu loh. Bisa membawa materi-materi kesejarahan yang banyak orang menganggap usang gitu ke dunia yang kekinian yang diwakili oleh istilah ini, let's check it out gitu kan. Seolah-olah ke museum itu sesuatu yang asik gitu. Nah, ini bumbu-bumbu seperti ini nih penting gitu. Durasinya 60 second. 60 second ini juga udah cukup lama nih. Oke. Scene kedua ya. Museum Muhammad Husni Tamrin. Host melanjutkan berupa audio dan visualisasi dalam museum gitu. Kalau audio taruhnya di sini dong, bukan di sini. Ini visual gitu. Nah, ini bisa diganti umpamanya follow to host atau follow host to inside museum umpamanya, atau ikuti host ke dalam museum. Nah, kalau bahasa Indonesianya begitu. Museum ini terletak di Jalan Kenari nomor 5, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.
Semula gedung museum ini dibangun untuk rumah pemotongan hewan dan sebagai tempat penimbun buah-buahan dari Australia. Gitu kan. Pada tahun 28, gedung ini diberi oleh Muhammad Husni Tamrin dari Menir Has. Ini banyak, ada 2 nama paling tidak disebut pada kalimat ini. Nah, di sini ada apa namanya, visualisasi di sini. Ada satu foto MH Tamrin, sketsa dalam kurung lukisan, gitu kan. 2 foto Menir Has, ya kan. Nah, terus lagi tergabung dalam organisasi P3KI, Permusyawaratan Politik Kebangsaan. Di gedung ini tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan. Nah, 3 gambar atau foto tokoh-tokoh P3KI, entah lagi rapat atau lagi foto bersama gitu. Kemudian lagi apa lagi nih? Di sini tuntutan Indonesia Merdeka Muhammad Husni Tamrin. Oke. Nah, ini ya yang harusnya jadi catatan nih. Selain itu, di gedung ini juga konsep lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman dicetuskan dan diperdengarkan kepada kaum pergerakan pada kurun waktu antara 1935 sampai 1939. Ini coba kalian garis bawahi, ya kan? Kita bandingkan dengan informasi yang lain. Di sini umpama di sini nih ada informasi lain ya. Di Gedung Sumpah Pemuda di Keramat Raya 106. Gedung itu milik si Kong Lian, namanya orang Cina itu ya kan. Itu diadakan di situ pertemuan berupa Kongres Pemuda kedua. Tahun berapa? Tahun 28, ya kan? 1928. Nah, dalam acara kongres itulah pertama kali Wage Rudolf Supratman membawakan lagu Indonesia Raya. Kalau di dioramanya itu kan W.R. Supratman lagi megang biola gitu kan. Nah, fakta itu yang saya kira kok agak bertentangan dengan kalimat ini. Di gedung ini juga konsep lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman dicetuskan. Artinya, di konsepnya di gedung ini, dicetuskan di gedung ini, tahun 35, tahun 35 lah paling tua. Tapi kok sudah dinyanyikan tahun 28 di sini, di Keramat Raya. Artinya kan lebih dulu tahun 28 dong, dari tahun 35. Ya enggak? Maka dari sini kita compare nih, ada 2 informasi yang bertolak belakang gitu kan. Nah, mana yang benar? Nah, kita telusuri lagi datanya. Ini sumbernya dari mana gitu kan. Sumber yang di sini dari mana? Dari sini validkah? Dari sini validkah gitu. Itu maksudnya kalau kita menggunakan metode kritik sumber. Jadi kita bisa komparasi, kita bisa melihat oh, yang mana yang harus kita luruskan. Gitu. Bisa juga di sini kalau untuk sementara kalian belum
telusuri ini ya kan masih dalam proses tabayun umpamanya keterangan di sini kan. Nah makanya keterangan ini nih banyak sekali dikosongin sih gitu. Padahal nih banyak keterangan-keterangan yang bisa membantu di sini. Nah umpamanya nih ada gambar siapa di sini. Nah sedangkan kita tahu gambar itu adanya di mana. Nah tulis di sini di keterangan. Pernah ngeliat nih di apa namanya TV One umpamanya melawan lupa atau apa gitu. Tulis saja di sini, nanti kita tinggal cari gitu. Itu untuk memudahkan gitu ya. Berikutnya lagi, nah ini tadi ya, ini gambar-gambar di sini banyak nih. Karena ini panjang ya, gambarnya maka banyak di sini. Kalimat yang bisa diwakili gambar, tampilkan gambarnya, tampilkan gambarnya. Oke. Yang berikutnya lagi narasumber 1, menjelaskan secara singkat isi keseluruhan museum dan pembagian ruangan dalam museum. Oke. Ini ada narasumber 1, ini biasanya penjaga ya atau petugas situs. Nah, tadi harus ada narasumber yang lain, narasumber 2 itu dari kalangan akademisi gitu kan. Sejarah Jakarta siapa sih ahlinya? Dosen kita siapa yang concernnya di sejarah Jakarta umpamanya, atau sejarah masa-masa pergerakan gitu. Oke. Kakek Muhammad Husni Tamrin, kebangsaan Inggris siapa? Kalau bisa cari di sini ininya, fotonya atau lukisannya atau sketsanya gitu. Jadi waktu kalian nyari nggak usah baca ini, karena di sini udah ada daftarnya, daftar gambar-gambar yang harus kalian cari gitu. Oh, ini kan dikosongin banyak banget, ini juga dikosongin, sayang sekali gitu ya. Oke, yang berikutnya ini biografi ya, masa kecilnya dia, cari foto-fotonya gitu kan. Menjadi tahanan rumah. Nah, kalau bisa hal-hal yang begini ya, ini sebetulnya ada nilai dramatis ya, human interest. Cari narasumber yang punya hubungan emosional dengan beliau gitu kan, dengan Muhammad Husni Tamrin. Bisa keluarganya atau ahli warisnya lah gitu. Ketika dia menceritakan soal apa kakeknya ditahan itu, ada bibirnya gemetar, nah, itu bisa kalian big close up gitu kan, ada bibir yang gemetar waktu mengucapkan gitu kan. Kalau itu kelewat, Kak, Pak atau Bu, bisa diulang lagi nggak? Mohon maaf tadi agak goyang saya gitu. Padahal tujuan kalian tuh ingin apa, supaya bibir yang gemetar itu bisa tertangkap dengan jelas gitu kan. Nah itulah apa namanya titik-titik atau spot-spot interest ya, yang menarik gitu, yang dramatis. Nah kalian harus bisa menangkap itu.
Oke, selanjutnya penutup. Nah, ini pada saat wafat. Di sini umpamanya ada gambar makam, foto makam. Sini kasih keterangan makamnya adanya di mana, gitu. Orang ada pelayat 10.000 lebih, gitu kan. Gambarnya di sini gambar iring-iringan pelayat, gitu. Oke, itu gambaran ya, atau catatan-catatan review yang berasal dari 2 judul ya, dari 2 judul tadi. Nah, ingat bahwa guidance ini, rundowns ini adalah panduan bagi semuanya anggota kelompok kalian, gitu. Jadi ini dimanfaatkan, gitu. Ini juga dimanfaatkan biar semuanya paham, gitu loh. Ya. Dan nggak harus semuanya pakai host, bisa juga ada narator di sini berupa narasi yang dibacakan. Dan jangan lupa juga ini bahasanya jangan bahasa teks, tapi bahasa lisan, gitu. Sehingga secara keseluruhan nanti film dokumenter ini bisa hidup dan punya rasa ya, punya nyawa, yang ada emosi di dalamnya. Emosi itu penting untuk mengikat penonton supaya dia berlama-lama menonton film kita dari awal bahkan sampai akhir. Bahkan dia mau menunggu untuk judul berikut yang sebetulnya belum kita buat, gitu. Nah, itu catatan saya buat rundown yang sudah kalian kirimkan. Saya kira yang lain sama ya, kalau sudah memenuhi kriteria dari catatan yang saya sampaikan tadi, bisa dilanjut. Saya beri waktu 2 atau 3 hari paling lama, kirimkan lagi ke saya, sehingga pada pertemuan minggu depan ya sudah tidak ada lagi revisi, kita sudah langsung masuk pada proses produksi. Baik, demikian saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.